Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya apa kabar? Baik ya, harus semangat dan apalagi bentar lagi akan mendengar materi yang seru dari kita yaitu yang bertemakan Courage, Bravery, and Integrity. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja ke penjelasannya. Terima kasih. Action. Peterson dan Seligman berpendapat bahwa karakter mencakup perbedaan individual yang bersifat stabil dan general, tetapi juga dapat berubah. Karakter dapat dikatakan sebagai trait positif yang dapat membantu seseorang untuk menjalani hidup yang baik. Peterson dan Seligman memfokuskan pada karakter strength, kekuatan karakter, dan virtuous, kebajikan. Karena kelompok dua ini membahas tentang courage, jadi akan memfokuskan pada klasifikasi virtues ya, sedangkan karakter strength-nya dipinggirin dulu. Klasifikasi virtues menurut Peterson dan Seligman terbagi atas 6 bagian, di antara lain yang pertama ada wisdom and knowledge, selanjutnya ada courage yang akan dibahas pada diskusi kali ini, selanjutnya ada humanity, ada justice, ada temperance, dan transcendence. Virtue courage merupakan virtue kedua yang dipahami sebagai kemampuan emosi untuk mencapai tujuan, walaupun menghadapi tuntutan eksternal dan internal, atau dalam kata lain, courage melibatkan dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, walaupun terdapat rintangan, baik itu rintangan internal ataupun eksternal, individu yang mempunyai courage yang baik akan tetap termotivasi untuk mencapai suatu tujuan yang dia inginkan. Menurut Peterson dan Seligman, tahun 2004, courage merupakan kekuatan emosional yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan dalam mencapai tujuan, meskipun ada pertentangan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Peterson dan Seligman tahun 2004 mengklasifikasikan courage menjadi 4 kekuatan karakter atau character strength, yaitu ada bravery, persistence, integrity, dan vitality. Namun dalam video ini kita akan membahas mengenai bravery dan integrity. Shelp mendefinisikan bravery atau keberanian sebagai usaha memperoleh atau mempertahankan hal yang dianggap baik bagi diri sendiri dan orang lain. Bravery tampak ketika individu berada pada situasi yang terancam, berbahaya, dan juga beresiko. Jika seseorang telah memiliki keberanian, maka hal itu akan membuat individu tersebut tidak akan mundur meskipun ia menerima ancaman, tantangan, kesulitan, ataupun rasa sakit dalam mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya mengenai elemen bravery atau elemen keberanian. Ada apa aja sih? Yang pertama, tindakan yang berani dan bersifat sukarela. Jadi, seseorang yang memiliki bravery tentunya dia akan selalu berani dan memiliki sifat sukarela. Yang kedua, melibatkan penilaian terhadap resiko yang dihadapinya, serta menerima konsekuensi dari tindakannya tersebut. Yang ketiga, keberanian membutuhkan keadaan yang berbahaya, merugikan, beresiko, dan dapat menimbulkan cedera. Yang keempat, keberanian memunculkan kesadaran moral dan sosial masyarakat. Konsep keberanian oleh Plato dapat diungkapkan dalam perbandingan keberanian fisik versus keberanian moral. Mengenai integrity atau integritas. Integritas merupakan sisi kejujuran, sikap tanggung jawab, dan transparansi. Secara bahasa, integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yaitu keseluruhan atau lengkap, yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu, integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, damai, sejahtera secara menyeluruh. Sedangkan menurut tokoh Peterson dan Seligman, melihat bahwa integrity ini sebagai karakter di mana individu menunjukkan dirinya secara orisinil atau apa adanya terhadap diri sendiri maupun terhadap publik. Kriteria perilaku yang menunjukkan kekuatan ini menurut Peterson dan Seligman mengandung makna bahwa tingkah laku yang ditampilkan selalu konsisten dengan nilai-nilai yang dianut.
Nah, dengan bersandar pada beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa esensi integritas ini adalah bisa disebut juga kejujuran, ketulusan, dan kesediaan memegang teguh standar moral yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas riset-riset terbaru mengenai courage. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil 2 riset, yang pertama dari skripsi, yang kedua dari jurnal. Yang akan saya bahas saat ini yaitu skripsi yang berjudul Pengaruh Courage dan Justice terhadap Subjective Well-being Karyawan. Penelitian ini menggunakan Value in Action Inventory of Strength sebagai alat ukur courage. Berdasarkan hasil uji hipotesis mayor, didapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara bravery, persisten, integrity, vitality, citizenship, fairness, leadership terhadap subjective well-being. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi courage dan justice yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi pula subjective well-being yang dirasakan. Pada dimensi courage, hanya bravery dan integrity yang memberikan pengaruh signifikan, sedangkan persistensi dan vitality tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Pada dimensi justice, yaitu fairness yang memberikan pengaruh signifikan, sedangkan citizenship dan leadership tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai riset terbaru dari jurnal yang berjudul Pengaruh Kampanye Cup of Courage Starbucks terhadap minat beli produk minuman Pink Voice di Starbucks Stasiun Jakarta Kota. Nah, jadi pada penelitian ini, peneliti ini melakukan triangulasi data untuk menggali data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah wawancara. Menurut Stewart and Cass, wawancara itu merupakan sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat faktor yang dapat membangun pertukaran, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Sehingga, berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang telah saya baca, bahwa penelitian ini telah melakukan mengenai pengaruh kampanye Cup of Courage terhadap minat beli konsumen. Nah, maka hal yang menarik yang dapat kita simpulkan bahwa variabel kampanye tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel minat beli konsumen. Nah, variabel ini memiliki 3 dimensi, yaitu stimulating, appealing, rationing. Dari 3 dimensi ini, indikator yang memiliki pengaruh paling tinggi terdapat pada dimensi action. Dengan adanya dimensi di dalam kampanye yang dapat merupakan tindakan konsumen, maka dapat memberikan dampak positif juga terhadap minat beli konsumen tersebut. Salah satu riset sebelumnya yang kami temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Peterson dan Schlickman 2004. Itu telah mengelompokkan courage ini dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada physical courage. Ini munculnya saat menghadapi ketakutan akan keselamatan fisik atau kematian fisik diri sendiri atau orang lain. Yang kedua ada moral courage. Ini ada dalam mempertahankan integritas etis dengan resiko kehilangan teman, pekerjaan, privasi, atau prestis. Dan yang terakhir ada psychological courage. Ini merupakan kekuatan mengatasi dorongan dari dalam diri yang bersifat merusak habit atau situasi. Teman-teman, sekarang kita udah sampai ke alat ukur ya. Alat ukur yang kita sebelumnya sampaikan, materi kita yaitu courage, bravery, and integrity. Di sini ada 7 item ya, ada 7 alat ukur. Yang pertama itu physical courage at work scale atau bisa kita sebut PCWS. Yang kedua ada workplace social courage scale atau bisa kita sebut juga WSCS yang bertujuan untuk mengukur keberanian sosial peserta. Dan yang ketiga di sini ada conscientiousness. Yang keempat ada OCBS, yaitu skala yang menanyakan kepada peserta tentang frekuensi mereka melakukan perilaku tertentu. Dengan contoh itemnya adalah membantu orang lain yang memiliki beban kerja berat. Dan yang kelima di sini ada CWB ya, CWBS ya, yaitu skala ini juga menanyakan kepada peserta tentang frekuensi mereka melakukan perilaku tertentu. Jadi agak mirip-mirip sama yang OCB. Tapi contoh itemnya itu yaitu mengolok-olok seseorang di tempat kerja. Jadi berbeda dengan CB ya. Kalau CB kan tadi contohnya seperti membantu orang lain yang memiliki beban kerja berat, tapi kalau CWB malah sebaliknya gitu, mengolok-olok seseorang di tempat kerja. Yang ketiga, yang ke-6
ada voice, dan yang terakhir ada PSRB. Untuk definisinya kalau kurang lengkap, mohon maaf karena memang agak sulit ya mencari materi alat ukur ini. Sudah mencari di berbagai jurnal, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai courage atau keberanian dalam perspektif Islam. Ngomong-ngomong soal keberanian nih, keberanian emang karakteristik yang udah melekat sejak lama dalam kepribadian seorang muslim. Hal ini tidak terlepas dari fakta dan sejarah bahwa Islam tumbuh dan berkembang sejak lama di tanah Arab. Dan karakteristik bangsa Arab sejak dulu memang dikenal dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani, dan orang-orang yang keras. Nah, ini wajar banget karena memang kebanyakan orang-orang Arab itu adalah seorang pengembara. Mereka terbiasa berkelana ke tempat-tempat yang jauh dan menghadapi banyak situasi yang tidak terkendali, situasi-situasi yang memang berbahaya. Dan juga memang di tanah Arab kan lingkungannya tandus gitu ya, dan juga banyak hewan-hewan yang berbahaya di sana. Nah, itu juga menjadi faktor yang menyebabkan memang karakteristik orang Arab itu orang-orang yang berani. Dan karakter berani ini kita bisa lihat dalam karakteristik nabi-nabi dan rasul kita dan juga para sahabat terdahulu. Pengertian keberanian dalam Islam. Yang pertama adalah menurut Muhammad Alatas. Syekh Muhammad Naqib Alatas adalah seorang cendekiawan muslim modern yang berasal dari Malaysia. Beliau ini mengembangkan konsep virtue ethics dari konsep manusia sebagai hayawanatik. Menurut beliau, keberanian merupakan bagian dari konsep tersebut. Nah, jiwa hewani menurut Muhammad Alatas terdiri dari dua bagian, yaitu perseptif dan juga motif atau penggerak. Motif kemudian terbagi menjadi dua, yaitu hasrat dan juga marah. Keseimbangan dari aspek hasrat akan melahirkan budi pekerti yang suci, yaitu virtue timbang rasa. Sedangkan keseimbangan dari aspek marah melahirkan virtue keberanian. Lalu apa maksudnya dari keseimbangan dari aspek marah akan melahirkan virtue keberanian? Nah, teman-teman, yang bisa kita pahami ya, orang-orang yang berani adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan atau bertindak dengan tepat tanpa dikendalikan oleh hawa nafsu atau amarah. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang mampu menyeimbangkan antara emosinya dengan akal sehatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu seimbang dari aspek marahnya, dia akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki karakteristik berani. Kayak gitu. Nah, itu pengertian keberanian menurut Muhammad Alatas. Kemudian yang kedua adalah pengertian menurut Imam Al-Ghazali. Keberanian dalam bahasa Arab juga disebut dengan syaja'ah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan akal sehat dalam mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya pengertian keberanian dari segi bahasa dalam Qomus Mu'jamul Wasit dan Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah. Yang artinya adalah yang pertama, nampaknya kuwah atau kekuatan, dan jur'ah yaitu keberanian, kegagahan, ketekunan. Kemudian kekuatan hati dalam menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Kemudian pengertian yang kedua adalah kekuatan jiwa yang mengkokohkan seorang manusia dalam melawan almihan atau cobaan, bencana, musibah, kesengsaraan, dan kemalangan, serta menghadapi al-khotor atau bahaya, resiko, kesulitan atau kepedihan. Juga menggerakkan atau mendorong diri kepada suatu amal disertai tekad yang kuat. Kemudian pengertian yang terakhir adalah kekuatan hati dalam menghadapi ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu. Nah, dari segi bahasa ini kita bisa menyimpulkan bahwa berani itu tidak hanya soal fisik, tapi juga bagaimana hati itu juga berani dalam menghadapi tantangan-tantangan atau musibah yang dihadapi. Berikut ini dimensi courage dalam Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Miskawih, ada kebesaran jiwa, keberanian, ketenangan, ketabahan, kesabaran, kelembutan, kepemilikan diri, kejantanan, dan ketahanan. Selanjutnya, menurut Ragib Al-Isfahani, ada murah hati dan kesabaran. Selanjutnya, menurut Imam Ghazali, yaitu keagungan, ketidakberdayaan, kejantanan,
kebesaran jiwa, ketahanan, kelembutan, ketabahan, mengendalikan amarah, evaluasi diri, dan keramahan. Selanjutnya, menurut Al-Atas, ada kebesaran jiwa, kesabaran, ketabahan, ketahanan, meminta maaf, keberanian, kepemilikan diri, dan evaluasi diri yang benar. Yang terakhir, menurut Fathur Rahman dan Udin Wahyudin dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu keberanian yang terlihat atau tampak, Syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Faktor yang mempengaruhi keberanian. Faktor yang pertama adalah al-imanu bil ghaib atau iman kepada yang ghaib. Dalam Islam, keberanian tumbuh dan terbentuk karena mereka memiliki keimanan yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, mereka akan mengarahkan keberanian mereka kepada hal-hal yang tepat, terutama kepada hal-hal yang memang Allah perintahkan dan juga kepada hal-hal yang Allah larang. Ketika Allah memerintahkan atau melarang sesuatu, mereka akan berani melakukannya karena mereka yakin bahwa hal itulah yang terbaik untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita bisa lihat kisah para nabi dan rasul dan juga kisah Rasulullah dan para sahabatnya dalam berdakwah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, dan mereka juga adalah orang-orang yang berani dalam membela kebenaran, terutama jika hal itu menyangkut soal Islam atau keimanan mereka. Mereka akan maju di garda terdepan untuk menghadapi segala tantangan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah keberanian ini diarahkan ke hal yang tepat, bukan keberanian yang didasarkan oleh hawa nafsu atau amarah semata. Mungkin di antara kita pernah mendengar suatu kisah tentang sahabat yang saya lupa siapa sahabatnya, yang ia nggak jadi membunuh karena saat itu dia dikuasai oleh amarahnya sendiri, karena sosok yang ingin dibunuhnya itu sempat meludah ke arahnya, dan itu membuat dia kesal, dan makanya dia nggak jadi ngebunuh. Karena ketika dia ngebunuh itu justru dia ngebunuh bukan atas nama kebenaran, tapi karena dikendalikan oleh hawa nafsu. Begitu juga kita bisa lihat sendiri bagaimana keberanian Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun, bagaimana keberanian Nabi Ibrahim dalam menghadapi perintah Allah untuk menyembelih anaknya, dan juga keberanian Abu Bakar yang menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Hiro, ataupun keberanian Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di kamarnya ketika hendak hijrah. Mereka berani bukan tanpa pikir panjang atau bukan karena pertimbangan yang matang. Justru mereka berani karena mereka telah mempertimbangkan dengan matang, dan mereka bertawakal, mereka bersabar, dan mereka meyakini bahwa Allah akan menolongnya. Sebagaimana kita bisa lihat sendiri dalam Quran Surat Ali Imran ayat 160, yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian faktor yang ketiga adalah as-sabru 'ala ta'ah atau bersabar dalam ketaatan. Sabar dan keberanian memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang memiliki keberanian untuk menghadapi segala macam cobaan dan tantangan. Dan sabar adalah konsekuensi atas keberanian kita dalam bertindak atau memutuskan sesuatu. Kita juga sering dengar kisah perjuangan dakwah para nabi dan rasul, kisah perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu berani, tetapi tidak terlepas dari bagaimana kisah kesabaran mereka dalam menghadapi ujian-ujian atas keberanian mereka dalam menyampaikan kebenaran. Salah satu contoh kisahnya mungkin teman-teman bisa lihat dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint. Atau sebuah kisah lain dalam surat Al-Buruj ayat 4, dalam sebuah tafsir, bahwa ayat itu bercerita tentang kaum mukminin dan kaum mukminat yang dipaksa untuk keluar dari agama Allah, namun mereka enggan, dan kemudian mereka bersabar dalam menghadapi siksaan itu.
Tapi akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam parit lalu dibakar hidup-hidup, dan mereka tetap bertahan dan rela mati demi mempertahankan agama Allah. Keberanian mereka dalam bersabar ini tidak terlepas dari keyakinan mereka juga akan pertolongan Allah, dan keyakinan mereka juga bahwa yang tadi sudah dijelaskan bahwa jika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau menjauhi apa yang Allah larang, maka hal itulah yang terbaik untuk mereka. Oleh karena itu mereka memberanikan diri untuk bersabar. Faktor yang kedua adalah al-mujahadatu 'alal khauf atau menaklukkan rasa takut. Jadi bagi orang yang beriman, mereka harus menempatkan rasa takut kepada Allah di atas rasa takut kepada hal yang lainnya, seperti rasa takut kepada setan, rasa takut kepada manusia, rasa takut kepada hewan, rasa takut akan kemiskinan, ataupun rasa takut yang lainnya. Mungkin kita juga pernah mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sedangkan kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang paling beriman. Dan dari sini kita bisa memahami gitu bahwa keimanan yang benar, keimanan yang tinggi akan melahirkan rasa takut yang tinggi pula kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah keyakinan terhadap al-ajru minallah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesimpulan dari faktor yang mempengaruhi keberanian. Dari keempat faktor tersebut kita bisa pahami bahwa setiap faktor saling mempengaruhi satu sama lain dan saling menguatkan.